Halo, selamat siang. Nama saya Ayu Wulandari, panggilannya Ayu. Saya asal dari Sragen, tepatnya di Kecamatan Gemolong. Saya di sini ngambil kursus menjahit, desain juga. Terus ini saya sudah selesai. Jadi dari pertama saya mengambil kursus desain ini karena saya punya toko di sebuah pusat perbelanjaan di Solo. Terus dari situ saya berpikir kalau gimana saya mau produksi sendiri, gitu kan? Kalau saya mau produksi sendiri, minimal saya harus bisa dan tahu ilmunya. Gitu. Kenapa saya akhirnya mengambil untuk kursus desain, fashion dan juga prakteknya menjahit. Nah, awal saya pendaftaran di sini, saya mendaftar langsung. Waktu itu saya lihat di Instagram, jadi Instagramnya ada fashion design Solo. Terus di situ saya telepon dulu, saya janjian sama sekretaris atau mbak yang jaga di sini. Terus saya datang ke sini, saya terus diterangkan sama Pak Lukas mengenai pendaftaran, biayanya, terus fasilitasnya apa aja, bantuannya seperti apa, itu saya juga sudah dijelaskan. Gitu. Akhirnya di hari yang sama saya langsung mendaftar dan biayanya cukup terjangkau juga karena dengan harga yang segitu saya sudah mendapatkan fasilitas kayak mesin jahit, terus kemudian saya mendapatkan mentor yang sudah sangat senior, itu lulusan dari beberapa pabrik batik atau produksi konveksi yang besar di kota Solo. Terus ibunya juga yang mementori saya itu juga dia mengisi berbagai macam seminar menjahit di kota Solo. Terus di awal saya kursus di sini, saya mendapatkan materi dulu. Jadi saya dikasih modulnya itu ada 3. Jadi yang pertama itu memang kita praktek untuk mendesain baju. Jadi mulai baju yang sederhana kayak kemeja, celana seperti itu masih pakai kertas yang kecil gitu. Terus sampai kita mendesain gaun yang mungkin lebarnya sampai mayung gitu, sampai yang agak rumit-rumit itu masih dalam skala yang kecil, jadi masih pakai kertas kecil gitu. Sampai akhirnya mentor saya menilai saya bisa untuk mendesain di kertas yang besar. Saya dipesan untuk bawa kertas payung. Oke, saya bawa kertas payung, saya mendesain yang besar, terus besok saya dipesanin besok bawa kain ya sini, terus jadi kita dari pola yang besar itu kita paskan di kain, kemudian kain kita potong. Saya juga diajari di sini bagaimana untuk memotong kain itu harus alurnya seperti apa nggak boleh mencong, apa harus lurus gitu. Saya juga diajarin, terus gimana ngepasin kain itu lebarnya berapa, kemudian dia bisa dipakai untuk baju misalnya pakai lengan atau pakai saku kayak gitu. Jadi saya diajari sampai situ. Itu untuk yang model-model simple. Ini saya ngasih lihat contohnya. Jadi yang pertama saya buat adalah yang ini. Ini adalah yang pertama kali saya buat. Jadi ini modelnya simple. Ini kemeja. Sebenarnya ini model pertamanya kemeja, tapi kemudian dimodifikasi menjadi unik. Jadi ini agak manjang, terus ke belakang ini juga ada ekornya, jadi model kayak penguin gitu. Terus di sini ada sakunya, ada kerahnya juga. Terus ini saya diajari untuk membuat ini lengan mangset ini. Terus ini sudah jadi seperti ini modelnya. Jadi ini tunik dan ini ukurannya jumbo. Terus yang kedua saya diajari untuk membuat ini texture ya. Jadi sebenarnya ini pola dari meja biasa. Terus kemudian ini dikembangkan ada kerahnya seperti ini, kerah blazer seperti ini. Ini sebenarnya biasa. Ini cuma modifikasinya di bagian kerahnya sih. Ini kan ada sambungannya juga.
Terus kemudian yang ketiga itu saya membuat kebaya. Ini apa, kebaya kutu baru ya. Ini motifnya jimpitan. Jadi biasanya kalau misalkan ibu-ibu di daerah Solo sini tuh biasanya kalau tetangga-tetangga gitu, ibu-ibu yang se-RT gitu kan juga bikin seragam gitu. Nah ini contohnya seperti ini. Biasanya seragamannya warna motifnya motif-motif yang seperti ini karena memang rata-rata di Solo ya seperti itu. Ini kan modelnya baru. Terus ini sebenarnya dari awal juga eh, model kemeja biasa ya, terus kemudian dimodifikasi. Sini juga ada apa? Ini jadi ada jahitannya, di sini ada sekengnya, terus ini juga kerahnya ini di model kutu baru seperti ini. Nah ini ada kaitnya. Nah ini nanti bisa dipasang. Jadi seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada orderan untuk seragaman salibit bisa pakai model seperti ini atau bisa kartini. Ini juga bisa dijadikan satu kayak gini model kartini. Nah, terus yang ketiga itu kan saya sudah buat atasannya. Terus yang ketiga saya buat bawahannya. Bawahannya ini. Jadi ini saya model duyung ya ini karena motifnya ini kan saya buat ini kan motifnya harus nyambung. Ini kan ada potongan-potongannya ini. Ada potongannya. Sebenarnya ini juga gampang sih bikinnya, ternyata polanya kemarin satu sekolah bisa buat 6 kali karena ini ada potongan kecil-kecil gitu. Terus ini motifnya juga agak susahnya ternyata nyambungin antara motif ini. Jadi ini kan antara sini dan sini kan nyambung. Kemarin saya dikasih pelajaran untuk gimana caranya ini bisa disambungin gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah paham gitu. Terus selanjutnya ini adalah alasan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ikut kursus menjahit. Jadi saya itu jualan di salah satu pusat perbelanjaan di Solo ya. Yang paling laku itu biasanya baju yang dipakai untuk harian. Jadi baju yang untuk santai, bisa untuk ke pasar, antar sekolah, untuk ya main nongkrong atau apalah biasanya itu. Nah ini modelnya adalah gamis lucu. Jadi emang ini yang lagi rame, model-model seperti ini, mainnya motif, terus sebenarnya ini gampang, cuman ada potongan ini 1, 2 sama ini sama ini ada kerak gitu. Dan ini saya coba buat sendiri, waktu itu saya dikasih tugas sama Bu Endang coba bikin sendiri di rumah. Saya bikin ini ukurannya jumbo, terus ini saya juga kerahnya saya improvisasi sendiri. Terus ini ada seletingnya di belakang sih. Tuh, nah kemudian saya di sini waktu ini udah jadi, saya konsultasikan ke Bu Endang, memang ada beberapa yang memang harus dibenerin gitu ya. Tapi ya ini udah dibenerin sih sebagian. Tuh, ini kalau yang model-model seperti ini memang model yang lagi laku gitu di pasaran. Terus selanjutnya setelah ini saya membuat jam sweet. Nah ini jam sweet, di sini ada pengait jeansnya. Sebenarnya kemarin rencananya mau buat untuk wear pack. Jadi wear pack itu biasanya untuk seragam bengkel atau seragam pabrik. Cuma karena saya kan kepengennya saya pakai sendiri gitu ya, gitu kan. Akhirnya gimana kalau misalnya saya modifikasi aja gitu, jadi nggak baju full gitu atasnya, boleh nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya kasih ini kan cuma di tali aja ini, terus ini bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas kayak gini. Ini udah pernah saya pakai dulu, jadi enak sih kalau dipakai. Kalau langsung full semua baju sih enak juga dipakai, cuma kan kalau untuk gaya kan
agak kurang ya, karena itu kan seragam modelnya seragam pabrik gitu. Tapi kalau misalkan mau dibikin seragam pabrik juga bisa, jadi tinggal nanti full segini, terus nanti ada tangannya kayak gitu. Terus nanti biasanya kalau seragam pabrik itu ada sletingnya di depan atau sletingnya di belakang gitu. Terus yang paling final itu adalah saya membuat gaun. Jadi waktu saya mau membuat ini itu saya dikasih tahu kalau ini tinggal pertemuannya tinggal berapa kali gitu. Saya pikir saya harus membuat sesuatu yang bagus lah gitu ya, yang kira-kira untuk dipakai atau dibikin tuh menjual dan harganya juga ya harus yang worth it gitu ya untuk desainer gitu kan. Jadi ini dulu inspirasinya saya mau buat gaun pengantin. Sebenarnya mau bikin yang warnanya biru, tapi karena bahannya kemarin lumayan juga ya harganya gitu, jadi saya pakai yang warna merah. Jadi cukup lah kalau untuk belajar gitu. Ini gaun di sini ini mayung banget. Ini mayung banget, terus ini ada tilenya juga. Ini kerahnya santai, terus ini lengannya balon. Jadi ini lengannya balon, terus ada variasi di bagian pundaknya. Ini sleting di belakang. Terus ini ada bagian pinggang, di sini nyatu. Ini jadi nanti kelihatan badannya pas. Dan di sini ngembang. Nanti bawahnya ngembang. Tuh, untuk bentuknya. Nanti misalnya mungkin untuk inspirasi lain biasanya kalau pengantin kan ada ekornya gitu ya. Nah ini kan nanti bisa di belakang sini ditambahin ekor. Jadi yang depan sini ngembang, yang belakang ada ekornya. Nah ini kan di sini biar ngembang dikasih tile kaku kayak gini. Saya juga akhirnya ini pengerjaan yang paling sulit dibanding yang lain dan harus ekstra sabar karena ini ada beberapa susun. Jadi ini pertama ada tile brukatnya, terus ini ada tile polosnya, ini ada satennya, ya ini ada bahan ero, ini ada tile kaku, dan ini disusun semua jadi satu, dijahit jadi satu. Dan ini harus dilunjur dulu, jadi harus dijahit dulu pakai tangan satu persatu kayak gini. Ini kan item-item yang lumayan sih, harus benar-benar ekstra sabar banget dan harus benar-benar meluangkan waktu buat yang sibuk kayak gitu. Tapi hasilnya juga memuaskan juga sih kalau yang terakhir ini. Terus ini selanjutnya saya mau memberikan pesan dan kesan. Jadi belajar di sini itu nyaman karena di sini sebenarnya belakang itu rumah pembeli dari workshop dan depan itu dipakai untuk workshop, jadi berasa kayak belajar di rumah sendiri gitu. Terus Mbak yang di sini, kemudian Pak Lukas, Mbak Sari itu juga kayak teman sendiri gitu. Jadi enak sih misalnya mau request gitu ya. Apalagi kan saya juga punya anak, saya punya suami, terus saya punya pekerjaan, jadi waktunya agak susah gitu. Jadi ketika Pak, saya bisanya hari kapan, jam berapa, oh iya nanti kita sesuaikan. Terus saya bisa komunikasi langsung dengan mentornya, kapan saya bisa ngepasin waktu saya dengan mentor saya, itu enaknya di sini. Dan terus di sini juga ada fasilitas untuk minuman kayak gitu disediakan. Terus untuk progresnya juga di sini aman sih. Di sini ada cek suhu, terus ada cuci tangan, terus juga ada penciuman. Jadi kita dikasih parfum, apakah itu parfumnya bau apa, atau mungkin nggak ada baunya. Nah dari situ kan ketahuan gitu untuk kondisi kesehatannya seperti apa pas waktu COVID kemarin gitu. Terus kalau untuk mentornya sendiri, saya mendapat mentor yang sangat senior di sini. Jadi saya sudah sangat yakin dengan pengalaman dan juga kemampuan
namanya Bu Endang yang luar biasa sabar, karena saya itu orangnya kadang waktunya agak susah gitu. Saya kerja, saya punya anak, itu yang paling utama, dan saya harus bisa membagi waktu ke sini. Ternyata Bu Endang mau gitu, menyesuaikan dengan saya. Terus juga di sini kalau untuk kelasnya juga nyaman, kelasnya di sini juga besar gitu kan. Terus fasilitasnya ada kipas angin, terus ada eh, kemarin juga saya butuh setrika, di sini juga ada gitu kan. Selain saya di sini mendapatkan pendidikan untuk menjahit, saya mendapatkan mesin jahit gratis dan juga perlengkapannya. Jadi kayak jarumnya, sepatunya, spoolnya, terus kemudian adaptornya juga. Jadi saya di sini udah dapat mesin jahit gratis. Itu. Dan itu sih pesan dan kesan saya, dan pesannya semoga nanti sini di Solo Fashion Design ini semakin besar gitu. Kalau misalnya saya pengen mengembangkan lagi gitu kreativitas, dan juga pengen lebih naik lagi gitu kemampuan saya untuk misalnya mau jahit yang lebih susah lagi gitu, saya bisa belajar di sini, dan mungkin suatu saat kelasnya bisa ditambahi karena ternyata muridnya sekarang juga udah banyak, berarti kan peminatnya juga banyak, kayaknya juga dari mana-mana. Kemarin sempat saya lihat di sini ada orang Papua, ada orang Nusa Tenggara, jadi berarti di sini kan memang peminatnya juga banyak, jadi mungkin kelasnya bisa ditambahin nanti, siapa tahu. Dan teman-teman semua semoga berkenan dan berkesan. Cukup sekian dari saya, dan jangan lupa nanti kalau teman-teman mau kursus di sini ada kursus menjahit, ada kursus desain dengan komputer, terus kemudian ada multimedia juga, ada kursus bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Kebetulan saya juga sering ngobrol juga sama Pak Lukas. Pak Lukas kadang-kadang nawarin di sini juga ada kursus multimedia kayak gitu kan, sekarang udah keren tuh multimedia kan. Jadi gitu sih teman-teman, pesan dan kesan dari saya. Sekian, terima kasih dan selamat sore.